Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 146. Bab 736. Berhasil. Aliansian. Jia Xingtian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping dan tertawa. Nama bagus. Kemungkinan posisi aliansian ini di masa depan akan jauh melampaui sekte awan berkabut. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk kekaisaran magia di wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut menjawab. Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Senjata yang mengandung kilatan dingin berkedip-kedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang padat. Hehehehehe, karena aliansi ini telah dibentuk, secara alami kita akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fama berdiri dan tersenyum sambil berkata. Sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalanji, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendirikan sebuah faksi, orang-orang ini secara alami tidak akan secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi ketua aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Secara alami, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya menyuarakan tentangan apapun dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum menghadapi perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa. Aliansian bukan hanya milik Xiao Yan. Prestasi masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Dia melambaikan tangannya dan pelayan wanita di samping menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Mari kita semua minum untuk aliansian. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Bersulang. 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 Faksi terbesar dalam kekaisaran magia akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh setiap orang dari kekaisaran magia. Banyak orang akan tahu bahwa faksi ini akan menjadi pengganti dari sekte awan berkabut. Apakah penggantian ini akan berjalan lebih jauh daripada sekte awan berkabut akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula itu perlahan menjadi suasana santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang saat melihat orang terakhir keluar dari Xiao Menshan. Dia duduk di kursinya dan mendesah. Saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin membuatnya merepotkan ini. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot-repot bernalar dengannya. Di dalam hati wanita yang kejam ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli topik macam apa itu. Aliansian melibatkan semua faksi terkuat di dalam kekaisaran setelah baru saja didirikan. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kita akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika, aula jiwa, itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kita lagi, itu tidak lagi semudah dulu. Xiao Ding mengabaikan pertengkaran di antara keduanya saat dia tertawa pelan dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas di aliansian ini? Dewan Tetua dapat memutuskan keinginan ketua aliansi. Ini mungkin akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan baik di masa mendatang. Xiao Li mengerutkan alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, saya hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Tetua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami dan mereka yang mendukung klan Xiao kami.
Di masa depan, pasti tidak akan ada orang yang mengganggu keputusan yang dibuat oleh saudara ketiga. Xiao Ding membenturkan tangannya ke kaki dan tertawa sembarangan. Xiao Yan tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, "Sekarang aliansi telah berhasil dibentuk, saya akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Saya tidak pandai dalam hal ini." Dasar anak nakal, Xiao Ding menggeleng tak berdaya saat melihat Xiao Yan sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. "Itu benar, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari?" Xiao Yan tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua balai lelang. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya cukup untuk memurnikan 2 pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan besar mereka perlu menghabiskan waktu 2 bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Old Hai berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan primer tidak banyak menyimpan mereka. Xiao Li terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. 2 set ya, itu sudah cukup untuk memperbaiki 1 pil. Anda harus mengirimkan ramuan obat ke kamar saya nanti. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. 2 set ramuan jamu itu memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Makanya, Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit mengangguk. Tidak diragukan lagi terangsang di hati Xiao Ding ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Bagaimanapun, sangat wajar bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka melirik ke wajah Medusa yang cantik dan dingin di samping setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Mereka tampak. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mereka berdua. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak." Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan mempertahankan benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yan juga siap ditolak saat dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu tajam. "Saya hanya ingin datang dan membunuh." Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan lemah saat menerima ucapan terima kasih dari Xiao Yan. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupilnya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. "Xiao Yan, yawan yang kau berikan padaku sudah lama habis. Sekarang setelah lukamu sembuh total, kamu harus cepat dan memperbaiki lagi untukku." Zian, yang mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yan tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Zian. Dia setuju dengan senyum tipis. "Baiklah. Aku akan memperbaiki untukmu sebentar lagi, dasar orang rakus kecil. Kamu harus cepat. Saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, aku akan tertidur." Zian merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir serangan itu dari pelindung Wu di Gunung Awan Berkabut, dia perlahan mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan banyak energi. Xiao Yan dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mata mereka segera menunjukkan cahaya penasaran saat mereka melihat ke arah Zian. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan heran. "Sepertinya dia akan maju." Xiao Yan merenung sejenak. Zian berada di kelas Do Uang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut pangkat binatang ajaib, wajar saja bagi peringkat 5 binatang ajaib untuk maju setelah memakan begitu banyak harta karun alam. Kemajuan binatang ajaib akan membutuhkan energi yang sangat besar. Karenanya, binatang ajaib biasa yang maju pertama-tama akan menemukan berbagai jenis harta karun alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan hanya maju sekarang. Sepertinya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar.
Aku benar-benar tidak tahu makhluk seperti apa dia. Nada suara Medusa juga membawa sedikit keterkejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat binatang ajaib membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju. Biasanya, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat binatang ajaib. Namun, seseorang seperti Xian, sepertinya membutuhkan begitu banyak sehingga itu sedikit berlebihan. Anda dapat yakin bahwa saya akan membantunya mendapatkannya tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini mengikuti saya dan keluar dari akademi dalam. Saya tidak bisa membiarkan dia terluka. Jika tidak, saya akan kesulitan menghitung untuk tetua pertama Sukin di masa depan. Xiao Yan mencubit wajah kecil seperti giok lembut Xian. Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat sikap lucu yang terakhir di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget saat melihat kelembutan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini. Dia segera berkata dengan samar. Anak kecil ini sangat dekat dengan saya. Saya tidak akan setuju bahkan jika Anda membiarkan dia terluka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, kesepakatan 1 tahun kita akan tiba setelah 1 hingga 2 bulan. Tangan Medusa yang membantu menyisir rambut ungu Xian terhenti. Wajah cantiknya, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kelembutan, perlahan berubah menjadi sedingin es. Mata yang dipenuhi pesona menyihir itu melirik Xiao Yan. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah Anda berpikir bahwa harus Anda dapat bersaing dengan saya? Xiao Yan tertawa getir dan berkata, saya secara alami menyadari hal ini. Namun, ada kesepakatan dan saya tentu tidak akan melanggar kesepakatan. Apalagi dari caramu mengumpulkan ramuan obat dari berbagai tempat, nampaknya kamu juga sangat menantikannya. Jangan bilang kalau aku benar-benar bisa mengabaikannya. Mata Medusa sedingin es saat dia melirik Xiao Yan. Dia segera menarik tangan kecil Xian, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar aula. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu dia menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara lemah. Bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Xian. Jika Anda benar-benar ingin mengolah ramuan obat, tidak perlu repot. Katakan saja padaku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini telah berubah pikiran. Hanya saja saya ingin memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Pandangan tertegun muncul di mata Xiao Yan setelah dia mendengar Ratu Medusa mengeluarkan kata-kata ini sebelum meninggalkan aula. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini. Bab 737. Saring. Pembentukan aliansi Yan langsung menimbulkan keributan di dalam kekaisaran Jiamha seperti yang diharapkan. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dengan aliansi yang telah mengumpulkan semua yang kuat ini. 3 klan besar kekaisaran dan asosiasi alkemis. Barisan ini sudah bisa dibandingkan dengan sekte awan berkabut saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan dapat mencapai sesuatu yang bahkan gagal dilakukan oleh sekte awan berkabut. Ia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan diam-diam. Cukup banyak orang yang samar-samar merasa bahwa kekaisaran magia ini mungkin akan menjadi dunia, aliansi Yan, di masa depan. Sekte awan berkabut benar-benar telah diganti. Selama waktu di mana dunia luar sedang gempar atas pembentukan aliansi Yan, Xiao Yan benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar dan diam-diam tetap berada di kamarnya. Dia bersiap untuk menyempurnakan pil obat yang akan memperpanjang hidup saudara keduanya. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah berdiri di depannya. Berbagai bahan obat ditata dengan rapi di atas panggung batu di sampingnya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil panjang umur hijau tua. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia perhatikan berulang kali berputar di dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk beberapa saat sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap tajam ke arah kuali obat, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri.
Aku harus berhasil memperbaiki 1 pil dari 2 set bahan obat ini. Kakak kedua tinggal kurang dari 2 bulan. Jika semua bahan obat ini dihancurkan, kemungkinan besar dibutuhkan banyak usaha untuk mencarinya. Jika waktu tidak cukup, hasilnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat memikirkan ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara tekad muncul di pupil matanya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil menyempurnakan pil panjang umur hijau tua hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan dia akan melakukannya. Setelah menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat membuang pikiran yang tidak perlu di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan api inti teratai mengkilap, hijau giok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana itu langsung berubah menjadi api yang ganas. Sementara itu dibakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meski diisolasi oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar mengeluarkan aroma yang kaya dari platform batu mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau tua yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil panjang umur hijau tua ini. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembaknya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh nyala api hijau giok yang ganas. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menaruh perhatian penuh untuk mengendalikan perubahan dalam nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah, api surgawi, baru seperti api inti teratai mengkilap yang terbentuk dari penggabungan 2, api surgawi, bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat tidak peduli seberapa keras itu. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun itu menahan api surgawi, sejenak dengan mengandalkan kekuatan kehidupan yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul saat pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krem perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Nyala api perlahan-lahan menyebabkannya keluar saat jumlah jus putih krem yang mengalir keluar meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang berukuran sekitar setengah telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api di dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya telah benar-benar menghilang. Sekelompok cairan putih krem yang memancarkan energi kehidupan menggantikannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari kumpulan cairan putih krem. Dengan jentikan jarinya, nyala api tiba-tiba membumbung tinggi dan cairan putih krem seukuran telapak tangan itu dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dalam menghadapi suhu yang melonjak. Setelah ukuran berkurang, warnanya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat bahwa tidak ada skenario yang tidak terduga saat menyempurnakan buah hijau tua. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat lainnya bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat satu demi satu dilempar oleh Xiao Yan ke dalam kuali obat dengan aliran waktu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kekuatan obat murni mulai muncul di dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar tersapu dan membungkus dengan kuat di sekitar setiap kekuatan obat yang ada di kuali obat. Akhirnya, dia mengarahkan mereka ke suhu berbeda yang mereka butuhkan dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Kuali obat, yang telah berkembang teratur sampai titik ini, tiba-tiba meledak menjadi kilauan api yang kuat setelah penyempurnaan itu berlangsung selama 3 jam atau lebih. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, pada akhirnya masih ada 3 jenis cairan obat yang menguap di bawah suhu yang melonjak. Karenanya, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat beberapa cairan obat yang tersisa di dalam kuali obat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semuanya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan hanya kembali fokus setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya ke kondisi yang paling optimal dan tidak ragu sedikit pun saat dia melambaikan tangannya.
Banyak bahan obat di platform batu di sisinya segera dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan memberikan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar terlempar ke belakang pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, hanya kuali obat dan nyala api yang tersisa di dalamnya yang ada di mata Xiao Yan. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan di tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api di dalam kuali obat kadang-kadang tinggi dan rendah pada waktu lainnya sambil tetap di bawah kendalinya. Perubahan rumit cukup sering menyebabkan banyak alkemis terpana. Hanya kekuatan spiritual yang sangat besar seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan nyala api sedemikian rupa? Bahan obat menarik banyak busur di udara sebelum benar-benar terlempar ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk obat dan kemudian cairan obat yang dibutuhkan Xiao Yan di bawah nyala api hijau giok yang ganas. Pikiran Xiao Yan sangat terfokus dalam upaya keduanya untuk menyempurnakan dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir sehari semalam penyempurnaan, pil obat embrio, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk di dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embrionik ini, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar darinya. Xiao Yan dengan lembut menghirupnya saat kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Ini memang layak menjadi pil unik yang dapat meningkatkan umur seseorang, Xiao Yan diam-diam memuji sambil mendecakkan lidahnya dengan heran di dalam hatinya. Bahkan di seluruh benua Douqi, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat langka. Lagi pula, kecuali seseorang benar-benar melatih Douqi seseorang ke tingkat tertinggi, hidup setiap orang akan berakhir. Jika seseorang dapat melakukan terobosan selama periode waktu ini, umur seseorang secara alami akan sedikit diperpanjang. Namun, jika seseorang gagal menerobos, seseorang akan berakhir dengan patuh mati terlepas dari apakah dia seorang Gou Huang atau Dou Zong. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang akan mengungkapkan nilainya yang tidak terbatas. Seseorang mungkin bisa berhasil melakukan terobosan selama tahun-tahun yang diperpanjang ini jika seseorang memiliki pil obat ini. Dalam hal ini, tidak hanya umur seseorang akan meningkat pesat tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah salah satu yang dicari sebanyak beberapa pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan seseorang. Bagaimanapun, formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang bukanlah hal yang langka, tetapi formula obat untuk meningkatkan umur seseorang sangat jarang. Orang-orang di benua yang memiliki formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang mungkin merupakan keberadaan yang sangat langka. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, pil obat embrio yang tidak rata mulai berangsur-angsur berputar dan halus di bawah pemanggangan api hijau giok yang lambat. Aroma obat yang kaya segera dipancarkan darinya. Apakah akhirnya aku akan berhasil? Sedikit kegembiraan muncul dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat berwarna putih krem yang perlahan berguling di dalam nyala api. Namun, dia tidak berani untuk rileks sedikit pun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dilakukan pil obat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghancuran pil, Xiao Yan benar-benar bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Xiao Yan mempertahankan kehati-hatian ini sampai kilau pada permukaan putih krem dari pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Ledakan! Ledakan! Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti itu. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan pujian diam-diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar dari tabrakan itu. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut iblis hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar-gambar dari semua jenis binatang ajaib yang mengaum mungkin juga menjadi item yang disebut peringkat kuali surgawi.
Suara dentang secara bertahap berkurang saat pil obat berwarna krem di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menusuk mata. Ini dengan paksa bergegas keluar dari kuali obat yang dibungkus dengan cahaya putih. Namun, ia tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruangan yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Pil panjang umur hijau tua, ini memang luar biasa. Itu benar-benar berpikir untuk melarikan diri saat ia lahir. Xiao Yan juga terkejut saat mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat saat dia mundur dan kekuatan isap menarik cahaya putih, yang mencoba terbang secara acak ke segala arah, dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol giok. Xiao Yan hanya tersenyum puas saat melihat ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Perbaikan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Xiao Yan menyimpan botol obat itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya perlahan membukanya dan bergumam. Saya sekali lagi merasakan penghalang kelas Dou Huang. Sepertinya saya akan segera membuat terobosan. Bab 738. Pikiran melakukan retret. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia dengan hati-hati merasakan perasaan aneh itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas dengan lembut. Matanya mengembara. Saya bisa merasakannya tapi akhirnya saya mengalami kesulitan untuk benar-benar menembus penghalang itu. Sepertinya saya harus menemukan tempat yang tenang untuk melakukan retret yang layak selama periode waktu ini. Jika tidak, itu mungkin merugikan dengan menyeret sesuatu terlalu lama. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Meskipun dia tidak menyentuh penghalang misterius itu untuk pertama kalinya, pada akhirnya masih ada celah tertentu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia sekali lagi menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan api hijau giok sekali lagi melonjak ke dalam kuali obat. Dia menjentikan jarinya dan lebih dari 10 kotak giok muncul dari cincin penyimpanannya sebelum mendarat di sampingnya. Pil panjang umur hijau tua telah berhasil disempurnakan. Selanjutnya, Xiao Yan perlu memperbaiki beberapa yaoan untuk Xian. Gadis ini juga sepertinya akan melakukan terobosan. Dia akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk menyelesaikan kemajuan ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu untuk mengambil beberapa bahan obat langka yang Yao Ye telah berikan saat itu. Meskipun ramuan obat ini langka, mereka jelas tidak layak disebut jika dibandingkan dengan kemajuan Xian. Saat ini, Xian mampu bersaing dengan elit biasa Dou Huang saat berada di kelas Dou Huang. Kekuatan tidak biasa yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan saat ini tidak berani menanggungnya dengan mudah. Jika dia diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Dou Huang, kekuatannya kemungkinan akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan seorang elit Dou Zong. Pada saat ini, pihak Xiao Yan membutuhkan ahli seperti itu. Faksi misterius dan tidak biasa yang dikenal sebagai Aula Jiwa menekan Xiao Yan. Jika Medusa tidak ikut campur saat itu, dia mungkin juga telah ditangkap oleh pelindung itu. Klan Xiao mungkin benar-benar tamat pada saat itu. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek ketika dia memikirkan situasi yang akan dihadapi klan Xiao jika dia ditangkap. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, "Sepertinya aku harus segera pergi ke kelas Dou Huang. Begitu aku di sana, aku akan memiliki kemampuan untuk setidaknya bertarung jika aku bertemu pelindungmu lagi di masa depan. Klan Xiao masih membutuhkan perlindungan saya. Karenanya, saya tidak boleh mengalami kecelakaan." Xiao Yan mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Begitu dia menyelesaikan masalah saudara keduanya, dia akan segera melakukan retret yang dalam. Dia tidak akan menyerah sampai dia maju ke kelas Dou Huang. Xiao Yan berhenti menunda hal-hal lagi setelah hatinya mengambil keputusan. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat di dalam kotak giok, yang mengeluarkan aroma samar, bergegas ke dalam kuali obat sebelum akhirnya dibungkus oleh api hijau giok. Kehalusan yawan bisa dikatakan sejauh surga dan bumi jika dibandingkan dengan kehalusan pil obat. Xiao Yan mungkin membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki pil obat,
tetapi orang-orang Yawan ini adalah sesuatu yang mudah disempurnakan seperti mengangkat tangannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah memurnikan semua bahan obat di kotak giok menjadi yaoan seukuran ibu jari. Selain itu, setelah mempertimbangkan bahwa gadis kecil itu tidak menyukai hal-hal yang pahit, Xiao Yan juga menambahkan beberapa bumbu khusus padanya, yang mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip dengan permen. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam setelah menyimpan 3 botol besar yaoan ke dalam cincin penyimpanannya. Dia merapikan ruang rahasia itu sedikit sebelum perlahan keluar. Xiao Yan tiba di halaman depan setelah meninggalkan ruangan hanya untuk melihat cukup banyak orang telah berkerumun di sekitar tempat ini. Dia menyapu pandangannya dan menemukan bahwa Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya ada di tempat ini. Dia langsung merasa agak terkejut. Kelompok orang ini, yang biasanya tinggal di luar, sebenarnya semuanya berkumpul di tempat ini. Halaman itu memiliki sekelompok besar orang yang sibuk dengan tugas mereka sendiri. Mereka telah menemukan sosok Xiao Yan saat itu muncul dan bersukacita. Mereka tersenyum dan melangkah maju. Hehe, Kepala Xiao. Nama ini benar-benar mengintimidasi orang. Lin Yan menggoda dan menertawakan Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya menyapu Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing. Dia segera menangkupkan tangannya dan tertawa. Aku belum sempat berterima kasih pada kalian bertiga. Kami hanya mengikuti Anda untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Selain itu, tampaknya kami tidak banyak membantu. Sama sekali tidak ada gunanya mengandalkan kami untuk melawan para ahli sejati itu. Lin Xiuya tertawa getir. Selain membantu memblokir beberapa sesepuh Sekte Awan Berkabut dalam pertempuran besar di Sekte Awan Berkabut saat itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pertarungan yang sebenarnya. Para sesepuh di Sekte Awan Berkabut hanya memiliki pencapaian seperti itu setelah berlatih selama bertahun-tahun. Kalian semua masih muda. Pada saat Anda seusia mereka, kemungkinan Anda semua telah mencapai kelas Douzong. Xiao Yan tertawa. Mengingat bakat mereka bertiga, bukan tidak mungkin untuk mencapai level ini jika mereka memiliki kesempatan. Lin Xiuya dan 2 lainnya tertawa ketika mereka mendengar ini. Mereka juga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Hal yang paling berharga adalah mereka masih muda, oleh karena itu, mereka masih dalam kondisi puncak. Selama mereka diberi waktu yang cukup, prestasi mereka pasti luar biasa. Meskipun kami tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar yang sebenarnya, kami juga mendapatkan banyak keuntungan selama periode waktu ini. Kekuatan kami bertiga telah meningkat 1 demi 1 bintang beberapa hari yang lalu. Ini mungkin tidak menakutkan seperti Anda, tetapi ini bisa dianggap peningkatan yang cukup baik. Lin Xiuya tertawa puas. Tatapan Xiao yang menyapu mereka bertiga. Dia terkejut menemukan bahwa aura ketiga orang ini memang sedikit lebih kuat dibandingkan ketika mereka meninggalkan akademi dalam saat itu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan Lin Xiuya. Kekuatan mereka bertiga telah meningkat beberapa waktu sebelumnya. Kalian bertiga belum mengonsumsi pil roh Dou. Kali ini, saya akan menggunakan waktu saya melakukan retret untuk membantu Anda masing-masing menyempurnakannya. Setelah Anda mengonsumsinya, kekuatan Anda dapat ditingkatkan dengan 1 bintang. Hehehehe, perlakukan ini sebagai rasa terima kasih atas bantuanmu. Xiao Yan merenung sebelum tertawa pelan. Ketiga orang itu terkejut ketika mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka tidak membuka mulut untuk menolak. Sebuah pil roh Dou memang memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap para ahli dari kelas Douang. Bahkan mereka pun tidak kebal terhadap ini. Beberapa orang di halaman tanpa sadar melemparkan tatapan iri ke arah Lin Yan dan 2 lainnya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hehehehehe, Kepala Xiao, itu, Old Yinggu, Wu Ti, dan Sumei menggulung leher mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tertawa datar. Xiao Yan secara alami tahu apa yang ingin mereka katakan ketika tatapannya melihat ke arah Yun Gu tua dan 2 lainnya, yang tampaknya kesulitan menyuarakan sesuatu. Dia segera tersenyum dan berkata, Tenang, aku akan menyerahkan ketiga, pil Huang yang perkasa, ke tangan kalian bertiga dalam waktu setengah bulan. Hehe, kami tentu saja mempercayai janji Kepala Xiao. Namun, kami telah meninggalkan wilayah sudut hitam selama beberapa bulan.
Kami juga khawatir tentang sarang kami di wilayah sudut hitam. Kamu juga harus tahu betapa kacau tempat itu. Mereka bertiga menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Yun Gu tua itu juga berbicara dengan tawa pahit. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tertawa. Kakak keduaku juga akan kembali mengelola gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Saat itu, saya mungkin masih perlu meminta kalian bertiga untuk membantu merawatnya. Saya juga akan sering kembali. Mereka bertiga buru-buru mengangguk dan tertawa mendengar ini. Itu wajar saja. Sekarang, kita bisa dianggap bersekutu dengan gerbang Xiao. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao yang tersenyum tipis saat dia melihat wajah hormat mereka bertiga. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan dukungan dari ketiga orang ini, sepertinya saudara kedua akan mengalami sedikit masalah. Tentu saja, Old Yin Gu dan dua lainnya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, dia masih mendapat dukungan kuat dari Akademi Dalam. Selama ini bukanlah situasi di mana sejumlah besar faksi di wilayah sudut hitam bergandengan tangan, faksi manapun saja tidak akan berani bersaing dengan Akademi Dalam. Gerbang Xiao pasti akan baik-baik saja dengan dukungan dari Akademi Dalam. Anda ingin melakukan retret? Berapa lama retret Anda? Xiao Ding dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar Xiao Yan berbicara tentang niatnya di dalam halaman. Mereka akhirnya berbicara dengan terkejut. Iya. Secara samar-samar saya sudah merasa menerobos ke kelas Do Huang beberapa kali. Namun, pada akhirnya saya sedikit kurang. Kali ini, saya harus pergi ke kelas Do Huang selama retret saya. Xiao Yan mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Xiao Ding merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Peningkatan kekuatan Anda secara alami adalah yang paling penting. Karena itu masalahnya, kami akan menyerahkannya kepada Anda. Serahkan masalah, aliansian, kepada saudara kedua Anda dan saya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memandang Xiao Li dan memberikan pil panjang umur hijau tua yang dia perbaiki sebelumnya untuk yang terakhir. Dia juga memperkenalkan efek obat secara rinci. Sepertinya itu bisa sementara menghilangkan gangguan dari pil pemakan kehidupan. Kakak kedua, kamu juga harus mengikuti Old Yin Gu dan dua lainnya kembali ke wilayah sudut hitam saat mereka kembali. Anda juga harus lebih berhati-hati di wilayah sudut hitam. Ingat, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan Anda. Akan lebih baik jika Anda dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam 10 tahun. Saya juga akan membantu Anda menyempurnakan pil roh Dou saat saya membantu mereka menyempurnakan pil Huang perkasa. Xiao Yan dengan lembut berkata. Xiao Li mengangguk. Dia juga tahu bahwa bahkan dengan bantuan pil panjang umur hijau tua ini, dia masih tidak sepenuhnya luput dari kekurangan obat dari pil pemakan kehidupan. Kecuali dia bisa menerobos ke kelas Dou Huang selama periode umurnya yang meningkat ini, dia masih akan mati karena umurnya yang pendek. Benar, di mana Anda akan melakukan retret? Berapa lama retret Anda? Tatapan Xiao Ding menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba berbicara. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia dengan lembut berbicara. Pegunungan binatang ajaib Mountain. Saat itu, saya menemukan lembah pegunungan tempat tumbuh banyak bahan obat langka yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan pergi ke sana untuk melakukan retret saya. Namun, saya tidak terlalu yakin berapa lama saya akan berada di retret saya tetapi pasti tidak akan singkat. Pegunungan binatang ajaib? Apakah Anda membutuhkan perlindungan? Xiao Ding mengerutkan alisnya dengan erat dan bertanya. Tidak perlu, aku akan membawa Xian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap Xiao Ding saat dia berkata. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semua masalah, aliansian, kepada kakak. Jika ada perubahan besar yang tidak terduga terjadi selama periode waktu ini, Anda dapat mengirim seseorang ke tempat saya melakukan retret. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu setelah aku menetap. Xiao Ding mengangguk sedikit. Tangannya dengan lembut menepuk lengan Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum tipis. Kamu bisa rileks dan melakukan retret. Gengsi klan Xiao saat ini sepenuhnya dibangun di atas kekuatan Anda. Karenanya, kekuatan Anda adalah yang terpenting. Benar, kapan kamu akan pergi? Apakah kamu siap?
Xiao Yan tersenyum. Dia mendesah pelan dan bergumam. Sekarang, apakah kamu yakin sekarang? Bab 739. King Shan. Kali ini, Xiao Yan tidak menyeret semuanya. Setelah menjelaskan kepada Xiao Ding dan Xiao Li tentang masalah ini, dia menemukan Xian di Menshah dan membawanya saat dia pergi dengan tenang. Xiao Yan membawa serta Xian dan baru saja akan meninggalkan kekaisaran dengan cepat menggunakan sayap douqinya untuk melakukan perjalanan ketika Xian di sisinya menarik lengan bajunya. Tangan kecilnya menunjuk ke depan mereka dan tertawa dengan suara yang jelas. Cai Linji, kakak perempuan, ada di sana. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah yang dia tunjuk dan memang melihat sosok mempesona Medusa yang bersandar malas di batang pohon. Matanya yang cantik menatap keduanya. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan bertanya dengan heran. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membawa pergi Xian sendirian. Aku khawatir dia mengikutimu. Medusa menjawab dengan samar. Dia segera berjalan dengan langkah kaki lambat dan mengangkat Xian sambil mengabaikan mata tertegun Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kamu bisa mengikuti. Saya akan melakukan retret dan tidak bersenang-senang. Alasan saya membawa serta Xian juga karena dia akan membutuhkan energi yang sangat besar agar dia bisa maju dan tempat yang saya tuju sangat cocok untuknya. Sementara dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahu Xiao Yan bergetar, dan sayap api hijau gioknya perlahan terentang. Akhirnya, mereka berubah menjadi sayap api indah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Kamu bisa membawa serta Xian dan ikuti aku. Xiao Yan berbicara dengan Medusa sebelum mengepakkan sayapnya. Tubuhnya naik ke langit sebelum terbang menuju pegunungan binatang ajaib yang jauh. Medusa melihat sosok Xiao Yan yang tak berdaya dari belakang dan busur samar yang hampir tidak bisa dirasakan terangkat di wajah cantiknya yang dingin. Dia segera menarik Xian saat tubuhnya berkedip dan muncul di langit. Jari-jarinya menekan ruang kosong dan dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan telah mengambil peta kekaisaran magia ketika dia pergi. Dia mengikuti rute itu dalam ingatannya dan dengan cepat terbang ke sisi barat laut kekaisaran. Saat itu, lembah gunung kecil itu terletak jauh di bagian barat laut pegunungan binatang ajaib. Tempat itu sangat jauh dari kekaisaran. Seekor binatang terbang biasa atau kereta kuda akan membutuhkan waktu setidaknya 5 atau 6 hari sebelum mereka dapat mencapai tempat yang mereka tuju. Namun, Xiao Yan saat ini bukan lagi Douse kecil dari saat itu. Dengan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan kurang dari 1 hari untuk pindah kemanapun di Kekaisaran Jiama. Menggunakan rute yang ditunjukkan oleh peta, Xiao Yan dan 2 lainnya terus terburu-buru melalui perjalanan mereka selama setengah hari. Mereka tiba di puncak gunung yang berada di dekat pegunungan binatang ajaib di malam hari. Tubuh mereka perlahan mendarat dari langit. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Matanya membawa seutas ingatan saat dia mempelajari tanah yang agak familiar. Dia masih ingat bahwa di tempat inilah dia pernah dikejar oleh kompi tentara bayaran bernama Kepala Serigala sampai dia melarikan diri jauh ke dalam pegunungan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Yun Yun, yang telah menggunakan nama Yun Si saat itu. Xiao Yan tenggelam ke dalam ingatannya. Hanya setelah beberapa lama dia mendesah pelan. Beberapa tahun telah berlalu. Itu benar-benar situasi di mana aspek fisiknya mirip tetapi orang-orangnya telah berubah total. Tatapan Xiao Yan mengikuti puncak gunung dan bergeser ke bawah. Akhirnya, berhenti di kota kecil yang terletak di kaki gunung. Dia masih ingat bahwa kota kecil ini bernama kota Kingshan. Itu adalah tempat pelatihan pertamanya setelah dia meninggalkan kota Wutan saat itu. Di sini, dia berteman dengan teman pertama dalam hidupnya, gadis baik hati yang dipanggil Dokter Peri Kecil. Gadis berpakaian putih topi, yang dengan lembut duduk di toko obat menyembuhkan tentara bayaran yang terluka, melintas di kepala Xiao Yan. Dia menghembuskan nafasnya. Hampir 6-7 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah tubuh racun yang menyedihkan, miliknya yang bahkan Yao Lao agak takut mengalami ledakan? Xiao Yan merasa sakit hati saat mengingat gadis baik hati yang harus mengonsumsi racun setiap hari untuk menjaga fungsi tubuhnya. Banyak emosi melintas di hati Xiao Yan.
Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi desahan lembut yang keluar dari mulut Xiao Yan. Dia melihat ke arah Medusa dan Xian di sisinya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Pertama, pergilah ke kota kecil." Tubuhnya bergerak setelah mengatakan ini dan menjadi seperti daun yang jatuh tertiup angin saat itu dengan lembut mengalir ke bawah. Medusa dan Xian mengikuti dari belakang. Mengingat kecepatan beberapa orang, mereka muncul di kota kecil setelah beberapa tarikan napas. Mereka melihat kata-kata yang agak kuno di pintu masuk kota kecil yang masih ada. Pikiran Xiao Yan sejenak sedikit linglung saat dia bergumam. "Kota Qingshan, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu." Beberapa tahun yang lalu, seorang pemuda meninggalkan klannya untuk berlatih. Dia mengalami kesulitan berjalan sambil membawa penggaris hitam besar itu di punggungnya. Dia telah sampai di tempat ini dengan kepala yang berkeringat. Wajah yang agak lembut itu menunjukkan senyuman seolah-olah dia telah menurunkan beban yang berat ketika dia melihat ke kota kecil itu. Tempat ini adalah tempat pertama yang saya datangi saat saya berlatih saat itu. Aku saat itu hanyalah orang kecil yang baru saja maju ke kelas Doushe. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berbicara kepada dua orang di sampingnya. Xian dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mereka diam-diam tertawa. Tidak disangka bahwa setelah tidak datang ke sini beberapa tahun, anak kecil yang merupakan Doushe saat itu telah menjadi sekuat ini. Apakah Anda merasa objek fisik tetap sama tetapi orang-orangnya berbeda? Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Xian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke segala arah. Ukuran kota Qingshan saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan dulu. Bahkan arus orang menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Ada beberapa pejalan kaki dan tentara bayaran yang bersiap untuk memasuki pegunungan binatang ajaib untuk berburu binatang ajaib yang melewati pintu masuk kota kecil ini. Aliran manusia ini tanpa sadar akan memperlambat langkah kaki mereka saat mereka melewati Xiao Yan dan dua lainnya. Tentu saja, alasan utama mereka mempersingkat langkah mereka secara alami bukan karena Xiao Yan melainkan karena Medusa dan Xian di sisinya. Hampir tidak ada wanita yang ditemui Xiao Yan yang bisa dibandingkan dengan Medusa dalam hal kecantikan. Ini terutama benar dikombinasikan dengan sikap sedingin es dan sikap mulianya yang samar-samar terlihat. Itu menyebabkan mata orang-orang tanpa sadar menembak. Selain itu, karena dia adalah Medusa, seluruh tubuhnya memancarkan semacam daya pikat yang menyebabkan seseorang menjadi ngengat yang melompat tak terkendali ke dalam nyala api meskipun dengan jelas mengetahui bahwa dia adalah seekor ular betina cantik yang tahu cara memakan manusia. Xian saat ini masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil, penampilannya yang seperti ukiran batu giok sangat lucu. Matanya yang seperti permata berkedip berulang kali dan memberi seseorang perasaan sangat menyukainya untuk dilepaskan. Hal ini dapat diidentifikasi dengan jelas dari sikap Medusa terhadapnya. Tentu saja, banyak tatapan yang memandang kedua wanita itu masih akan dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam yang berdiri di antara mereka. Beberapa tentara bayaran yang tubuhnya dipenuhi otot akan mengerutkan mulut saat melihat sosok kurus pihak lain. Mereka diam-diam akan mengomel tentang bagaimana pria kurus dan lemah ini bisa begitu beruntung dengan wanita. Dinginnya Medusa juga cukup menarik banyak perhatian. Mungkin itu karena orang-orang ini sering menjilat darah dari pedang mereka tetapi naluri tentara bayaran ini mengatakan kepada mereka bahwa wanita ini agak menakutkan meskipun panas terlihat di mata mereka. Naluri mereka sangat akurat. Ini karena alis cantik Medusa telah menjadi sedikit vertikal di bawah fokus banyak mata. 7 energi berwarna sebagian terlihat di tangannya di bawah lengan bajunya. Lupakan, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia merasakan sedikit fluktuasi energi dari sampingnya. Aura membunuh wanita ini terlalu kuat. Medusa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, energi di tangannya telah berkurang dengan tenang. Xiao Yan masuk ke kota kecil. Jalan yang diaspal dengan pecahan batu menyebabkan mood Xiao Yan menjadi tenang. Dia tidak merasakan perasaan seperti itu dalam waktu yang lama. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Mahamaha, dia telah hidup dengan memanfaatkan setiap detik saat dia berpacu dengan waktu. Dia telah berlatih sepanjang siang dan malam. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan sebelum berbalik sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghentikan langkah kakinya di luar toko obat yang sangat besar.
Tatapannya linglung saat dia melihat pemandangan yang masih agak familiar. Saat itu, dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya di toko ini. Toko obat saat ini bahkan lebih besar dari dulu, tapi tidak ada senyum lembut untuk mencerahkan tempat itu. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan sedih. Dengan lambaian tangannya, dia menoleh dan berbicara kepada dua orang di sampingnya. Lupakan, ayo pergi. Kita akan memasuki pegunungan binatang ajaib hari ini. Medusa dan Xian tidak mengungkapkan pendapat lain saat mereka mengangguk. Xiao Yan tidak menunda-nunda saat melihat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah keluar dari kota kecil dan menuju ke pegunungan binatang ajaib Mountain. Namun, Xiao Yan baru saja membalikkan tubuhnya saat kekacauan tiba-tiba terjadi di jalan yang tidak jauh. Dua sosok manusia segera bergegas ke kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Ketika kedua sosok manusia itu bergegas melewati jalan, sepasang sosok manusia bergegas turun dari sebuah gedung di samping mereka dan memblokir keduanya. Hahaha, kamu berpikir untuk melarikan diri? Hari ini, tidak ada satu orang pun dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah yang bisa kabur. Seorang pria parubaya, yang memiliki bekas luka di wajahnya, perlahan berjalan ke depan, dan memberikan senyuman buas kepada pria dan wanita yang dihalangi olehnya. Dua orang yang dikepung adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah orang parubaya dengan tubuh yang kuat. Wajah tenangnya saat ini menunjukkan kepahitan. Wanita di sisinya masih sangat muda. Sosoknya yang cantik langsing dan penampilannya juga cukup cantik. Namun, wajah cantik itu sangat putih saat ini. Kamu harus cepat pergi. Aku akan menghentikan mereka. Tatapan pria parubaya itu menatap tajam pada pria dengan bekas luka itu dan dengan tegas berteriak. Han Rui. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kami telah menyerahkan sebagian besar wilayah di Qingshan kepada Anda. Mengapa perusahaan tentara bayaran sarang ular Anda harus memusnahkan kami? Apa kau tidak terlalu sombong bahkan jika klan He mendukungmu? Apa yang dapat Anda lakukan jika kami sombong? Kepala suku telah mengatakan bahwa kami tidak akan membiarkan satu orang pun di perusahaan mercenari pertempuran berdarah hidup. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan gadis kecil itu secepat mungkin. Kepala desa telah memutuskan untuk mengambil tubuhnya malam ini. Pria dengan bekas luka itu tersenyum biadab saat dia berbicara. Bermimpilah. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Namun, dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke tubuh wanita itu. Sebuah kekuatan mendorong punggungnya lebih dari 10 meter. Ling Er, lari. Masuki pegunungan binatang ajaib. Pria dengan bekas luka dengan dingin menyaksikan tindakan pria parubaya saat dia tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya. Bunuh dia. Sepasang sosok manusia langsung memberikan respon tegas saat mendengar perintah tersebut. Mereka segera mengacungkan senjata dan menyerang pria parubaya itu. Pria dengan bekas luka itu, sebaliknya, melangkah ke arah wanita dengan wajah cantik dan pucat. Sudut mulutnya berisi senyuman cabul. Xiao Yan menyaksikan pemandangan tak terduga yang tiba-tiba ini dari ujung jalan. Awalnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah seperti ini di mana orang saling membunuh untuk balas dendam. Namun, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, yang disebutkan oleh pria dengan bekas luka itu telah membawa kembali sebagian dari ingatannya. Tatapannya mengamati pria parubaya dan wanita itu. Dia mengernyitkan alisnya sedikit. Ling Er. Grup. Selama Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, pria parubaya, yang awalnya terluka, bukanlah tandingan serangan dari beberapa lawan. Akhirnya, dia dipaksa mundur dengan telapak tangan dan seteguk darah dimuntahkan. Dia menoleh dan menatap pria dengan bekas luka yang sedang berjalan menuju wanita dengan senyum cabul. Tawa tragis dipancarkan saat keputusasaan muncul di matanya. Paman Kagang. Wanita yang memanggil Ling Er akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia menangis dengan air mata saat melihat orang parubaya itu terluka. Xiao Yan, yang berada di ujung jalan, menghela nafas pelan saat mendengarnya menangis. Dia akhirnya berhasil mengingat pertemuan tidak disengaja itu di pegunungan binatang ajaib saat itu. Meskipun ada cukup banyak orang yang mengamati pemandangan yang terjadi di jalan, tidak ada satu orang pun yang berani turun tangan. Jelas, orang-orang di sini sangat takut dengan orang-orang yang mendukung pria dengan bekas luka itu.
Pria dengan bekas luka itu juga tampaknya menyadari hal ini. Makanya, dia tidak takut saat berakting. Tawa sombongnya yang menusuk telinga menyebabkan cukup banyak orang mengerutkan kening. Hehe, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu berteriak. Nona Ling Er, dengan patuh kembali bersamaku. Setelah ketua kami bersenang-senang denganmu, aku akan melayanimu dengan baik. Pria dengan bekas luka itu tertawa cabul. Tangan besarnya meraih wanita itu. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat tangan besar itu mendekat. Matanya menunjukkan keputusasaan dan warna yang menyedihkan. Bajingan! Anda bahkan lebih buruk dari binatang. Seekor binatang. Pria parubaya yang dipanggil Ka Ageng menyaksikan tindakan pria yang terluka itu dan dengan marah dimarahi. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sesosok manusia menghentakkan kakinya ke dada Ka Ageng dan menendangnya ke tanah, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah sekali lagi. Pria yang terluka itu tersenyum dingin saat dia melihat ke arah Ka Ageng. Tangannya tiba-tiba terulur dan meraih wanita di depannya. Namun, anehnya tubuhnya berhenti ketika tangannya masih setengah kaki dari wanita itu. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu dan dengan keras menghantam dadanya. Gruk, 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 gruk. Pukulan berat yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi pria yang terluka itu menjadi pucat. Seteguk darah segar diludahi ke langit dan tubuhnya jatuh seperti anjing mati. Itu juga bergesekan dengan jalan selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan berhenti. Pergantian peristiwa tak terduga semacam ini menyebabkan jalan seketika menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya orang yang tercengang ketika mereka melihat pria dengan bekas luka yang tiba-tiba menjadi anjing mati. Pikiran mereka mengalami kesulitan untuk menerima perubahan tersebut. Wanita cantik yang dipanggil Ling Er juga membuka mulut kecilnya dan menatap pria bekas luka yang berulang kali mengerang di tanah. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Jubah hitam perlahan membekas di matanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 740. Bertemu kenalan. Pandangan Ling Er berhenti sejenak di jubah hitam itu sebelum dengan cepat bergeser. Wajah muda dan tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di pandangannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasa bahwa dia sepertinya mengenal wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia telah melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Ka Ageng, yang tergeletak di tanah setelah dipukul, mengambil kesempatan itu untuk berdiri. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. Pak, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih saat ini. Tatapan mereka kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tampak sangat muda ini. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 Do Usi, dengan serangan, banyak orang menunjukkan tatapan menyedihkan ke arahnya. Apakah pemuda kecil ini tidak tahu betapa arogan dan lalinnya perusahaan tentara sarang ular di kota Qingshan? Dengan dukungan klan He dari kota Black Rock, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan binatang ajaib yang berani menyinggung perusahaan tentara bayaran sarang ular. Tidak ada alasan selain klan He ini yang memiliki seorang ahli yang merupakan Do Uang asli. Beberapa pria yang jelas-jelas adalah orang-orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasang tatapan ganas dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam itu. Pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia meludahkan darah segar di mulutnya. Tatapannya kejam saat dia melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tertawa terbahak-bahak. Anak kecil yang baik, kamu benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyinggung perusahaan mercenari sarang ular kami di kota Qingshan? Apakah Anda tidak tahu bahwa pimpinan perusahaan kita adalah menantu dari klan He? Xiao Yan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang apa yang disebut klan He.
Tuan ini, Kaagang sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Namun, Anda harus mencoba pergi secepat mungkin. Setelah ahli dari perusahaan tentara bayaran sarang ular tiba, akan sulit bagimu untuk pergi. Kaagang menghela nafas pelan saat dia melihat tatapan kejam dari pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiao Yan dan dengan lembut memohon. Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan King Shan. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa membuatnya pergi setelah Anda keluar dari kota kecil. Aku akan menghentikan mereka. Aku tidak akan pergi. Jika Anda akan mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun, perusahaan mercenari pertempuran berdarah pasti tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Tidak ada artinya bagi saya hidup jika itu masalahnya. Ling Er tidak bergerak saat mendengar ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. Kamu, Kaagang menjadi geram. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan putus asa saat melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, kamu harus memegang belati di bawah lengan bajumu dengan benar. Jika Anda tertangkap, Anda dapat bunuh diri untuk menghindari dipermalukan. Xiao yang di samping melihat kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Paman Kaagang, kamu dapat diyakinkan bahwa jika aku ingin melindungi kalian berdua hari ini, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiamhai yang berani menyentuhmu. Kaagang terkejut saat menghadapi bentuk panggilan Xiao Yan yang agak akrab. Dia tertawa getir. Saya menghargai niat baik Tuan. Namun, perusahaan mercenari sarang ular bukanlah sesuatu yang dapat Anda lawan. Ling Er dan saya akan menunda mereka. Kamu harus segera pergi. Hehe, pergi? Anda ingin pergi setelah melukai kakek Anda. Bagaimana bisa ada hal yang begitu bagus? Senyuman buas segera terbentuk di wajah pria bekas luka di sisi lain. Tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sinyal terbang ke langit sebelum meledak. Catatan, menyebut diri sendiri kakek orang lain adalah bentuk penghinaan. Semua pintu keluar di kota Qingshan telah ditutup oleh perusahaan mercenari sarang ular saya. Kemana kalian semua bisa pergi? Pria terluka itu memandang Kaagang dan Ling Er yang wajahnya langsung memucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah. Bunuh semua orang selain gadis itu. Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka mencabut senjata tajam dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis douki. Setelah itu, mereka memandang Xiao Yan dengan niat buruk. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia menyaksikan 10 pas orang yang dengan cepat menyerbu. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang. Siapapun yang mengambil langkah maju lagi akan mati. Kata-kata Xiao Yan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang pas. Secara alami tidak mungkin untuk menghentikan langkah yang terakhir bahkan sedikit. Xiao Yan menunduk saat melihat ini. Cahaya kuat yang samar melintas di atas mereka. Api tak terlihat diam-diam naik di ujung jarinya. Engah! Engah! Pemandangan aneh diam-diam muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat semua orang adalah bahwa tubuh 10 orang lebih itu, yang menyerbu ke arah Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara embusan di depan banyak tatapan tertegun dari sekitar dan tanpa peringatan apapun, berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi sepi saat ini. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan ketakutan. Beberapa orang hanya mengedipkan mata tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang, yang beberapa saat yang lalu normal, berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Pemandangan aneh ini menyebabkan hawa dingin muncul dari dalam hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Meski terik matahari saat ini berada di langit, keringat dingin berulang kali membasahi dahi mereka. Mulut pria terluka yang memiliki aura ganas telah terbuka selebar telur bebek saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu lama kemudian sebelum dia pulih. Tubuhnya buru-buru mundur. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ketika Xiao Yan bertindak beberapa saat sebelumnya, dia gagal merasakan sedikit pun riak douki.
Namun, 10 lebih orang itu secara aneh berubah menjadi abu hitam. Dengan keluarnya suara terkejut pria yang terluka itu, Kaagang dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka memandang pemuda berjubah hitam di depan mereka dan kegembiraan liar berangsur-angsur muncul di mata mereka. Tak disangka pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tampaknya mereka mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap pria bekas luka yang terhuyung mundur. Tangannya perlahan terangkat saat menunjuk ke arah yang terakhir dari kejauhan. Nyala api yang tak terlihat tiba-tiba menyala dan muncul di telapak tangannya. Engah! Suara teredam lainnya muncul. Pria yang terluka itu belum menunjukkan ekspresi sekecil apapun ketika api hati yang ganas yang muncul di dalam tubuhnya membakarnya menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dari kelihatannya, mereka sepertinya takut Xiao Yan tiba-tiba mengarahkan jari malaikat maut itu ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka memahami bahwa orang muda ini tidak mencoba untuk bertindak kuat saat dia melangkah maju tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memandang rendah perusahaan tentara bayaran sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabisi orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam pandangannya meskipun telah mengambil lebih dari selusin nyawa. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas sekali bahwa mereka jelas bukan orang baik. Tidak apa-apa jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Kaagang dan Ling Er. Dia tertawa lembut dan perlahan berkata, "Paman Kaagang, sudah bertahun-tahun sejak kita tidak bertemu satu sama lain. Tidak disangka bahwa Anda masih berada di kota kecil Qingshan ini." Kaagang, yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan, langsung tertegun saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang terakhir. Namun, hatinya bergumam tentang kapan dia berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Ling Er di sampingnya menatap tajam ke wajah itu. Dia tahu dia pernah bertemu dengannya sebelumnya sementara Kaagang merasa tidak pasti. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian. "Paman Kaagang, dia tampaknya agak mirip dengan Xiao Yan yang telah menghancurkan perusahaan mercenari kepala serigala beberapa tahun yang lalu." Tubuh Kaagang tiba-tiba bergetar saat mendengar perkataan Ling Er. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia melihat Xiao Yan dengan tidak percaya. Memori yang terkubur jauh di bawah tahun ditemukan dengan cepat. Akhirnya, wajah pemuda yang agak lembut, yang pernah dia temui saat itu, perlahan-lahan cocok dengan Xiao Yan di depannya. "Adik Xiao Yan, apakah itu benar-benar kamu?" Kaagang berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah seorang Douzi yang bahkan belum mencapai kelas Douzi. Namun, sekarang, dia bisa mengubah selusin Douzi dan Douzi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana pria muda yang lembut itu bisa dibandingkan dengan sikap seorang ahli? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Kaagang langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon. "Saudara Xiao Yan, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah mengalami bencana besar. Saya mohon Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkannya." "Kaagang bersedia melakukan apapun yang kamu katakan setelah semuanya selesai." Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan menatap Xiao Yan dari belakang Kaagang. Emosi berputar di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang berulang kali diejeknya karena tidak dosaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, dia hanya bisa mengandalkan pemuda di depannya ini. Namanya mirip dengan kepala, Aliansian, yang baru-baru ini menyebar dan menyebabkan keributan. Namun, dikabarkan bahwa ketua, Aliansian, memiliki kekuatan yang dapat bertarung dengan elit legendaris Douzong. Sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip. Tatapan Ling Er berkedip-kedip saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya.
Setidaknya harus ada beberapa ratus bahkan ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiamha yang sangat besar. Selain itu, kepala aliansi yang terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir seperti itu. Dia hanya mengira bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu berdiri. Dia dengan lembut bertanya. Apakah itu perusahaan tentara bayaran sarang ular? Seperti apa kekuatan mereka? Kaagang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab. Pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Douling dengan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Qingshan. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki Xiao Yan bisa. Bintang 6 Douling Hu, Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa. Paman Kaagang, aku masih harus memasuki pegunungan binatang ajaib untuk melakukan sesuatu selama perjalananku ini. Mungkin aku tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini. Ekspresi Kaagang segera menjadi suram saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya tampaknya memiliki semua energinya yang tersedot darinya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengejek dirinya sendiri dengan menyedihkan. Meskipun orang itu memiliki persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Douling. Anda harus memegang kelima botol ini dengan benar. Jika Anda ingin bertemu dengan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular, Anda dapat menggunakan Douki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satu dari mereka. Bahaya dengan sendirinya akan hilang dengan sendirinya. Selain itu, pelat batu giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar menemui masalah besar hidup dan mati di masa depan, Anda bisa memecahkannya. Aku akan muncul dan membantumu. Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol giok kecil dan piring giok terbang menuju Kaagang. Setiap botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Kaagang terkejut saat menerima botol giok itu. Dia agak linglung. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular benar-benar dapat dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini. Aku masih memiliki urusan lain yang harus dilakukan hari ini jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kita harus bisa bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Kaagang pulih saat tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Keo. Bersambung ke episode 147. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.